Satu tahun perang Rusia-Ukraina, berbagai bentuk serangan masih terjadi dan terus memberikan rasa mencekam bagi warga Ukraina. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis MJN Iqbal Himawan langsung dari Kiev, Ukraina. Iqbal, bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan saat ini? Naila, saat ini kami berada di sekitar Independence Square atau di pusat kota Kiev. Kalau kondisi di ibu kota Kiev sendiri, satu tahun invasi Rusia ini masih kondusif ya. Namun baru saja kameramen saya Levi Wardana didekati oleh pihak militer ini untuk diingatkan untuk tidak mengambil gambar objek-objek tertentu, dan kameramen saya Levi menyatakan bahwa nanti kami hanya membutuhkan 3 menit untuk live report ini. Namun kalau ini sedikit berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya ya. Kalau biasanya kami melakukan live report atau laporan langsung di berbagai titik di sekitar Independence Square ini tidak masalah begitu. Karena kami melakukan di fasilitas publik yang bisa digunakan oleh semua orang. Namun hari ini nampaknya sedikit berbeda karena baru saja pihak militer mendekati kami dan menginstruksikan kami supaya untuk segera berpindah nanti usai kami melakukan siaran langsung ini. Berbeda dengan kekhawatiran sebelumnya ya, kalau pada tahun lalu sekitar pukul 4 pagi itu pada saat dimulainya invasi, suara ledakan mulai terdengar di penjuru kota Kiev dan beberapa wilayah di Ukraina, sehingga warga Ukraina pada saat itu harus segera menuju ke bunker atau shelter bomb. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti hingga hari ini atau hingga pukul 7 pagi tidak ada alarm serangan udara, dan kondisi sendiri pengamanan sudah mulai diperketat di beberapa bagian. Dan memang sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan instruksi bagi sekolah yang ada di Kiev dan beberapa wilayah di Ukraina untuk melakukan pembelajaran online. Ini dilakukan 2 hari sebelum hari H atau tepatnya hari ini. Sementara khusus di wilayah Kherson misalnya, yang sempat terjadi pertempuran sengit, perkantoran dan pusat-pusat bisnis dihimbau bagi karyawannya untuk melakukan sistem work from home atau bekerja tidak dari kantor namun dari rumah. Naila. Baik, Iqbal, 1 tahun sudah perang ini berlangsung. Seperti apa suasana kebatinan warga setempat, bisa Anda informasikan? Mixed feeling ya istilahnya. Kalau misalnya kami berinteraksi dengan warga di sini, memang mereka sudah biasa saja begitu pada saat mendengar air raid alarm. Biasa ini dalam hal bukan setiap mendengar alarm lalu tidak berlari ke bunker atau tidak menyelamatkan diri ke shelter bomb. Namun tampaknya 1 tahun ini sudah menjadi adaptasi yang cukup bagi warga untuk mengetahui kapan mereka harus lari ke bunker, kapan mereka harus biasa saja menuju ke bunker, dan kapan mereka harus tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa. Jadi di sini itu mereka menggantungkan diri kepada channel Telegram yang bernama Monitor. Nah, di Monitor ini ketahuan pada saat rudal-rudal itu misalnya diluncurkan. Nah, yang terkini yang paling sering adalah Monitor ini memberitahukan kepada subscribersnya, misalnya ada pesawat tempur MiG-13S atau MiG-13S buatan Rusia yang diluncurkan dari Belarus. Itu ada 3 skenario ya. Yang pertama, jika itu hanya diluncurkan begitu, itu warga tidak akan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Meskipun pesawat MiG-13S ini bisa meluncurkan hypersonic missiles atau rudal berkecepatan tinggi. Nah, namun pada saat ada alert atau notifikasi di channel Telegram Monitor tersebut yang menyatakan bahwa missiles ini ada diluncurkan dari sekitar Laut Hitam atau Black Sea. Nah, di saat itulah warga langsung menuju ke bunker. Dan yang terakhir, pada saat aplikasi atau di channel Telegram itu menyatakan bahwa missiles atau rudal diluncurkan di sekitar Kiev, nah saat itulah warga harus segera menuju ke bunker. Namun pada saat kami berbincang, mereka kalau untuk hari ini saja, pada saat saya bertanya apakah nanti ada peringatan atau ada vigil tertentu, mereka menyatakan ya tidak ada peringatan khusus karena memang ini mereka menjalani hidup ya sehari-hari seperti ini. Bahkan mereka hingga kini merasa masih bisa kok beraktivitas sehari-hari, tidak perlu khawatir terhadap Rusia. Itu juga dibuktikan dengan tank-tank Rusia dan juga alat-alat tempur yang dihancurkan, dan ini dipajang di depan salah satu pusat kota yakni di St. Michael's Golden Dome
Monastery. Itu lagi-lagi menunjukkan kepada masyarakat Ukraina bahwa kita tidak perlu takut dan meskipun perang masih berjalan sampai sekarang, mereka cukup yakin bahwa pasukan Ukraina bisa tetap melanjutkan melawan gempuran dari pasukan Rusia sendiri. Itulah suasana kebatinan sejauh ini yang kami dapatkan. Mereka bahkan mungkin tidak ingin mengakui bahwa sampai sekarang invasi Rusia itu berhasil begitu, karena ya memang sampai sekarang dengan bantuan militer dari berbagai negara, Ukraina masih terus bisa melawan pasukan Ukraina masih bisa melawan pasukan Rusia. Meskipun hingga saat ini, detik ini juga di bagian timur, terutama di bagian Donetsk, yakni di Vuhledar dan juga di Kupiansk dan bagian lain, terutama di Bakhmut, ini pertempuran sengit masih terjadi. Maila. Baik, Iqbal, lalu bagaimana juga dengan upaya perdamaian yang terus dilakukan oleh berbagai negara terkait dengan penghentian perang ini? Ini sebuah titik terang ya, Naila. Ada pernyataan dari Tiongkok. Ini kami baru saja mendapatkan informasi terkait dengan pernyataan dari perwakilan Tiongkok dari PBB, Chang Chun. Karena sebelumnya memang menjadi headline tersendiri pada saat diplomat tinggi Tiongkok, top diplomat Tiongkok Wang Yi mengunjungi Moskow bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini sempat menimbulkan saling tuding, begitulah istilahnya. Amerika Serikat memperingatkan kepada China atau Tiongkok supaya jangan sampai nanti membantu persenjataan kepada pihak Rusia. Sementara itu langsung Tiongkok membalas, jangan pernah mendikte kami atas apa yang akan kami lakukan atau apa yang akan negara kami lakukan. Namun di PBB, perwakilan dari Tiongkok yakni Chang Chun mendorong untuk ada segera pembicaraan damai ya, karena menyatakan bahwa konflik ini sudah membuat dunia khawatir dan posisi Tiongkok tetap sama, menghormati integritas wilayah dan setiap negara harus dihormati. Sementara itu, negosiasi juga dikatakan oleh Tiongkok bahwa adalah satu-satunya cara untuk menghindari konflik dan menghimbau kepada kedua pihak untuk segera duduk di negotiating table. Dan Tiongkok ini menyatakan akan membantu Ukraina dan Rusia untuk mencari jalan damai dan juga menghimbau kepada pihak dunia untuk segera memfasilitasi proses negosiasi dan bukannya malah saling berlomba untuk pamer senjata begitu. Itu yang kami dapatkan terkait dengan upaya damai sejauh ini, Naila. Baik, Iqbal Himawan melaporkan dari Kiev, Ukraina. Selamat bertugas kembali, namun tentunya tetap utamakan keselamatan Anda.